sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Terus bang, kontra terus bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak yang terhormat, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, yang terhormat, Bapak Wakil Kota atau mewakili yang terhormat dari Bapak Kadis Perhubungan atau yang mewakili, dan yang tercinta pada bunda-bunda dan abang-abang serta senior yang hadir hari ini. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan atas karunia-Nya kita bisa berkumpul, kita bisa datang di sini yang mesti diketahui oleh bapak-bapak dan abang-abang dan hadirin semuanya, ini merupakan suatu ide dan inisiatif dari mahasiswa Trisakti dalam hal ini untuk kembali
bahwa pembelajaran sejarah, pembelajaran tentang masa lalu, yaitu pada tanggal 12 Mei tanggal 12 Mei 98 telah terjadi suatu peristiwa yang bisa menjadi martir bagi perubahan bangsa Indonesia, yaitu pada zamannya reformasi. Di sini saya tidak panjang lebar. Kalau Presiden Soekarno punya slogan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tapi di sini saya menambahkan jas merah berdasi. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah bersama 12 Mei reformasi. Terima kasih dari saya. Kurang bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Karena pada hari ini kita dapat berkumpul di suasana yang cerah ini dengan acara peresmian penamaan halte, terminal, dan taman. Sebelumnya, terima kasih kepada Bang Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI dan serta jajarannya, dan terima kasih juga kepada keluarga pejuang reformasi yang diwakili Ibu Teti dan Bu Hendrik. Yang dua belum bisa hadir karena ada berhalangan. Di sini kami atas nama Paperti, yaitu Persaudaraan Persatuan Sakti 12 Mei, pada waktu itu adalah kita sebagai pelaku pada waktu kejadian di 12 Mei. Saya sangat berterima kasih kepada mahasiswa Trisakti pada saat ini masih peduli, masih mengingatkan bahwa kasus 12 Mei belum tuntas. Dan kita melawan lupa terhadap 12 Mei. Dan terima kasih juga saya kepada Bang Ahok. Beliau juga alumni dari Trisakti. Kepeduliannya terhadap 12 Mei terbukti bahwa Bang Ahok hari ini tidak lupa terhadap 12 Mei. Bang Ahok. Ya, kita cukup agak kecewa dengan pemerintah pusat pada saat ini. Pas kejadian tahun kemarin 12 Mei janjikan bahwa hari tanggal 10 November ini hari pahlawan. Tapi pada saat ini pejuang reformasi belum jadi pahlawan. Mungkin ini teman-teman sebagai tonggak sejarah bahwa di Grogol ini, di terminal ini, di halte ini masih ada harapan bahwa 4 pejuang itu menjadi pahlawan reformasi. Hidup Trisakti. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wakil Gubernur Bapak Basuki Cahayapurnama dipersilahkan. Yang saya hormati para orang tua yang anaknya menjadi martir. Saya hormati Pak Wali Kota, Kepala Dinas, jajarannya, juga Presiden, mahasiswa Trisakti, dan seluruh mahasiswa yang hadir yang hadir saat ini. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Jadi terus terang hari ini kita juga memperingati Hari Pahlawan 10 November. Mau ditanya kepada saya, apa sih arti pahlawan bagi kita? Nah, saya sudah katakan bahwa sebetulnya kita tidak ada lagi yang bisa sebanding dengan orang yang gugur untuk apapun yang kita lakukan tidak bisa kita bandingkan. Makanya saya sudah katakan kalau di dalam hidup ini mengisi kemerdekaan ini kita hanya disuruh untuk tidak korupsi, tidak sampai mencucurkan darah apalagi mengorbankan nyawa. Makanya saya sampai katakan kalau sampai kita ditakdirkan harus mati jadi martir dalam melawan korupsi di negeri ini, melawan lupa, melawan negeri ini, akar segala kejahatan dan korupsi, itu adalah satu kebanggaan, satu keuntungan
keuntungan. Karena kita mau disejajarkan menjadi martir pahlawan bagi Indonesia ini. Makanya kami pesan sama keluarga saya, kalau sampai saya harus mati untuk melawan korupsi di negeri ini, kamu tulis di kuburan saya, mati adalah keuntungan. Jadi saya yakin para pahlawan reformasi ditembak dengan cara acak, itu adalah satu keuntungan. Mereka memang dan mati muda sebagai orang yang ditelan untuk merubah, mentransformasi sebuah negara akan keuntungan. Kita tidak pernah ingat muka tua mereka, karena yang ada hanya muda saja. Ini adalah satu keuntungan. Tentu orang tua pasti begitu sedih. Saya bisa merasakan sedihnya orang tua, karena adik saya 12 tahun meninggal hanya karena kecelakaan saja kita begitu sedih. Tapi kita tentu dalam kesedihan ini kita bangga. Kita ada yang ditakdirkan untuk jadi martir untuk mentransformasi negara ini. Makanya saya sangat yakin. Saya kalau ingat itu memang sedih melihat negara ini. Tapi kita harus percaya tidak ada satu nyawa pun yang sia-sia dikorbankan untuk tanah ini. Pasti ada sebuah transformasi. Nah, saya juga sudah katakan, tidak mungkin akan keluar seorang namanya Jokowi di DKI dan saya kalau tidak ada reformasi. Inilah harga yang harus kita bayar. Dan tentu kita berdoa, tapi kita juga siap kalau sampai harus martir lagi pun, asal negara ini bisa sejajar dengan negara di dunia, ada satu keuntungan. Maka kita tidak pernah gentar. Nah, saya kira inilah arti kepahlawanan yang harus kita miliki. Dan apa yang kita lakukan sederhana, hanya taat kepada konstitusi, hanya tidak korupsi. Semalam saya sengaja menyempatkan diri nonton film Adriana, bukan promosi film. Filmnya tentang DKI, tapi ada satu hal yang saya lihat yang luar biasa. Di sana ada 4 hari sebelum Bung Karno wafat, Bung Hatta minta izin kepada Pak Harto untuk mengunjungi sahabatnya yang setelah dia mundur di tahun 56 tidak pernah ketemu. Dan pertanyaan Bung Karno yang paling menarik waktu ketemu sahabatnya, apakah kamu sudah punya sepatu yang kamu impikan itu? Bung Hatta mengimpikan sepatu Bailey. Nah, saya bayangkan dengan Bung Hatta, saya beruntung sekali, saya dari bujangan tidak pakai sepatu Bailey. Karena adik saya itu sekolah di Swiss. Jadi kalau pulang itu bawa 1 dus Bailey, kita pakai ke tambang. Tapi Bung Hatta sampai akhir hayatnya dia menjawab, saya tetap tidak pernah punya Bailey. Itu satu hal yang baik. Itu hal yang kedua yang membuat saya takjub luar biasa ketika kita bicara nasionalisme. Bung Karno demi untuk menaikkan bangsa ini punya harga diri, maka harus mempunyai monumen nasional. Kita kenal sebagai Monas. Dan yang mendesain Monas adalah FX Silaban, yang juga mendesain Istiqlal, Masjid Istiqlal. Dia seorang Kristen. Dan yang lebih hebat lagi, Bung Karno memutuskan karena uang tidak cukup, pembangunan Masjid Istiqlal ditunda demi menyelesaikan Monas. Baru kemudian Istiqlal diselesaikan. Kalau hari ini kami membongkar sebuah surau musola kecil saja untuk dibangunkan masjid yang lebih besar, lebih bagus, sudah ada yang mendemo, memprotes kemana-mana bahwa kami merobohkan masjid. Jadi kalau zaman ini Bung Karno lakukan menunda pembangunan Istiqlal demi Monas, saya yakin banyak ormas akan menyerbu istana atas nama agama. Nah, itulah nasionalisme. Saya katakan kita taat kepada konstitusi, tapi konstitusi kita sangat jelas berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sangat jelas. Kita bukan ateis, kita bukan kapitalis, tapi kita Pancasilais. Nah, ini sangat penting. Makanya saya sangat yakin tidak ada nyawa yang dikorbankan dengan sia-sia. Saya selalu katakan, kemarin saya berusia dengan Pak Jokowi, kita merenungkan tentang konsep seperti ini. Kenapa kami bisa ada di ibu kota? Salah satu saya katakan kepada beliau, ketika rakyat dijolimi, ketika rakyat tidak berdaya, ketika rakyat tidak bisa melawan kekuasaan, maka Tuhan akan membangkitkan orang yang rakyat itu untuk melakukan perlawanan. Dan itulah kita. Saya bicara sama Pak Jokowi. Makanya saya bilang Pak Jokowi,
sudah sejauh ini kita jalan 1 tahun, kita tidak pernah takut apa-apa. Karena kita yakin ini ada hubungan dengan Mei 98. Lalu saya ditanya, kenapa bisa muncul seorang Ahok? Karena Mei 98 ada etnis Tionghoa yang dibantai dan dianggap tidak pernah ada. Maka Tuhan bisa lahirkan ada seorang Ahok muncul untuk menunjukkan itu. Dan inilah tidak ada darah siapapun, nyawa siapapun yang sia-sia. Dan saya sangat yakin kalau seandainya kita mau berkorban hanya untuk tidak korupsi, bahkan untuk hilang nyawa pun untuk republik ini, maka justru kita tidak akan kehilangan nyawa. Karena kita akan dikenang sebagai patriot bangsa. Dan saya harap adanya ini, kenapa saya terima kasih pada Dishub, pada jajaran, ini supaya kita tidak lupa. Kalau tiap tahun hanya diingatkan dengan lilin-lilin, saya suka katakan, kalau saya diserbu bagaimana di balai kota? Saya akan lawan sampai mati, saya akan bakar Anda juga, saya akan tembak Anda juga. Saya tidak mau hanya karena mahasiswa selesai mati kasih lilin saja, tidak ada. Kalau Anda lakukan, kita akan lawan untuk republik. Tidak ada siapapun yang menginjak-injak konstitusi. Ini adalah negara berdaulat. Nah, ini yang mau kita lakukan. Maka dengan adanya monumen ditampilkan di kafe, nanti ada di taman, supaya semua orang ingat. Tadi anak-anak muda yang baru lahir, kita ingat lagi. Yang anak muda tidak tahu. Tapi mereka akan tanya kalau ada monumen itu, maksudnya apa ya? Harga Grogol 12 Mei. Tamannya maksudnya apa? Nah, di situ kita bisa cerita bahwa ada orang-orang yang ditakdirkan Tuhan untuk menjadi martir bagi republik. Terima kasih. Gubernur, Wali Kota Jakarta Barat, Kadishub DKI Jakarta, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Menteri 12 Mei, dan Paperti 12 Mei 1998. Waktu dan tempat dipersilakan. Peresmian dan penandatanganan prasasti ini telah diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Wali Kota Jakarta Barat, Kadishub DKI Jakarta, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Menteri 12 Mei. Pak Wali Kota yang baru.
Nunggunya berapa lama rata-rata? Nunggu busnya berapa lama? Lama, setengah jam lebih ya? Ini bosnya nih yang dimarahin. Iya Pak. Ini kurang lebar. Korban kan, ini purpose transformasi kan. Ya kita pas hari ini kita resmi. Kenapa nggak bulan Mei Pak? Ya kita pikir ini momentumnya lebih yang diperingati Hari Pahlawan kan cuma tanggal 10 November. 12 Mei secara nasional belum pernah peringati. Itu persoalannya. Dan 4 yang korban martir pun belum pernah diangkat menjadi pahlawan reformasi. Itu masalahnya. Ya. Kamu mau jalan ya? Takut ketinggalan.